Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan kembali tema kita, kemerdekaan. Ini sudah yang kelima dan saya akan menutup tema ini dengan membahas, ya, merangkum lah ya, apa itu kemerdekaan, mengapa kita harus merdeka ya. Ketiga, bagaimana. Jadi apa, mengapa, dan bagaimana mengenai kemerdekaan ini. Kita akan baca dulu ayat yang sangat penting yang kita jadikan sebagai pedoman atau dasar ya untuk kita berbicara soal kemerdekaan ini. Ayatnya di Roma pasal 8 ayat 19-21. Saya akan baca dua versi supaya Bapak Ibu Saudara bisa lebih memahami ini. Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ini versi LAI, saya akan baca versi ILT. Ayat 19. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena Dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Saya rasa ayat ini saya paling senang ya. Ini luar biasa. Bisa dikatakan di situ bahwa seluruh makhluk ciptaan dijatuhkan oleh Bapa dalam prosesnya. Dengan makan buah pohon pengetahuan itu jatuh ke dalam alam kesia-siaan, alam maut, alam tamut ya, alam dying you will die ya. Jadi alam kematian yang pada akhirnya berproses kepada mati jasmani. Itu perbudakan. Memang Tuhan yang rancang itu Bapa di sorga supaya memproses seluruh makhluk. Tapi ini dia luar biasanya nih. Akan ada saat di mana putra-putra Elohim itu dimanifestasikan, dinyatakan di muka bumi ini, di alam semesta ini. Ya, untuk apa dia dinyatakan? Ini dinyatakan untuk memerdekakan seluruh makhluk. Ya. Seluruh makhluk sudah jatuh dalam perbudakan dan ada kemerdekaan dari kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim ini. Tampil dia dan nanti seluruh makhluk akan masuk ke sana kepada kemerdekaan itu. Jadi seluruh makhluk pada akhirnya akan dimerdekakan. Oleh siapa? Oleh ministry daripada putra-putra Elohim yang akan tampil nanti di akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus datang melalui dan di dalam putra-putra Elohim itu. Ini putra-putra Elohim ini adalah buah sulung. Ya, first fruit. Buah sulung itu artinya lebih dulu matang, lebih dulu bisa dituai ya. Ingat ya, penuaian akhir zaman bukan menuai jiwa-jiwa yang belum bertobat jadi masuk jadi pada bertobat. Bukan, penuaian itu bagi yang sudah matang, buah sulung ya. Ketika Tuhan datang itu terjadilah penuaian itu. Buah sulung yang sudah matang dari segala zaman ini ya. Inilah yang sudah dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, dia tampil. Untuk apa? Untuk melayani seluruh ciptaan, sehingga seluruh ciptaan juga akhirnya masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim. Ya. Jadi ayat ini sungguh sangat luar biasa ya. Seluruh makhluk
saudara dan saya, entah orang itu, seluruh makhluk, entah orang itu mengerti atau tidak, ya, seluruh makhluk menantikan, ya, saat putra-putra Elohim itu tampil, ya, saat kedatangan Tuhan Yesus yang di dalam dan melalui putra-putra Elohim itu ditunggu seluruh makhluk. Ngerti atau tidak dia perbudakan, ngerti atau tidak dia kebebasan, seluruh makhluk mengeluh, menantikan itu. Karena memang perbudakan itu walaupun orang tidak ngerti, nggak bisa menguraikan secara teologis, dia mengalami. Apa sih perbudakan itu? Artinya gini, perbudakan yang gampangnya aja lah ya. Kita udah bahas itu soalnya definisi-definisinya, tapi yang gampang itu perbudakan gini, orang melakukan sesuatu yang tidak dia ingini. Saya tidak ingin ngomong, keluar omongan. Saya tidak ingin melakukan sesuatu, dipaksa melakukan sesuatu. Saya tidak ingin melakukan dosa, dipaksa melakukan dosa. Saya tidak mau melayani melakukan ini, dipaksa begitu oleh aturan-aturan. Dunia kekristenan juga itu banyak. Nanti kita ngelihat ya perbudakan itu ya, karena kita sudah bahas itu perbudakan Israel, umat pilihan Tuhan di Mesir, diperbudak itu umat pilihan Tuhan tuh ya. Umat pilihan Tuhan tuh diperbudak di Mesir, di Kanaan juga diperbudak juga. Oleh apa? Oleh dengan apa bangsa-bangsa sekitarnya itu yang ditinggalkan Joshua itu, yang masih ada 7 bangsa itu. Kenapa mereka diperbudak? Karena menyembah berhala, ya. Kemudian di Babel, kenapa dia diperbudak di Babel? Karena minta raja. Di zaman Samuel itu Israel minta raja. Kami ingin seperti bangsa-bangsa lain, katanya. Jadi mereka punya raja jasmani ya. Sebenarnya Tuhan itu rajanya, raja Israel, ya. Dan Tuhan memerintah Israel melalui hakim-hakim, melalui hamba-hambanya lah ya, para nabi. Tapi Israel nggak mau. Dia nggak ingin punya raja yang nggak kelihatan. Tuhan kan nggak kelihatan. Nah, saya ingin yang kelihatan, ya, yang bisa saya lihat dengan mata saya. Seperti bangsa-bangsa lain punya raja, aku juga ingin. Kami juga ingin, ya. Nah, karena dia minta raja itu, Tuhan memandang bahwa itu adalah penolakan terhadap Tuhan yang adalah raja, ya. Dan itu dosa besar, Samuel bilang. Ya, dosa besar itu meminta raja manusia itu dosa besar. Ya, karena Tuhan menganggap, ya walaupun Israel mungkin nggak bilang, saya nggak nolak engkau kok. Saya cuma minta raja. Tuhan bilang itu justru artinya engkau menolak aku. Makanya waktu Samuel kesel, Samuel sempat kesel juga Samuel. Terus Tuhan bilang, kau jangan kesal. Mereka nggak nolak engkau, akulah yang mereka tolak, kata Tuhan. Nah, akibat dia meminta raja, ya ada raja-raja yang baik, tapi akhirnya raja itu memperbudak dan akhirnya jatuhlah ke perbudakan yang paling dasar tuh umat Tuhan. Masuk lagi ke dalam pemerintahan perbudakan manusia itu. Nebukadnezar. Ya. Ini kenapa jatuhnya ke Babel? Babel itu pemerintahan manusia. Nah, ini juga pemerintahan manusia masuk ke dalam gereja. Nah, makanya saya bilang, umat Tuhan itu sekarang ini dalam dunia kekristenan diperbudak. Saudara mungkin gak senang ya dengarnya. Saya beribadah kepada Tuhan kok. Enggak. Saya bicara ini memang gak enak kedengarannya, tapi haruslah kebenaran itu dinyatakan kan. Memang kebenaran itu bukan untuk menyenangkan telinga, enggak. Ya, di akhir zaman ini ada banyak umat Tuhan yang mencari guru-guru yang menyenangkan telinga lah ya. Yang ngomong yang enak-enak lah. Ini masa pandemi ya, jangan ngomong susah-susah. Tapi kebenaran itu adalah realita. Apa adanya sesuatu, apa adanya sesuatu kondisi. Jadi saya bilang ya, ini tip X ya. Kalau tip X ini saya tutup di sini, saudara nggak lihat. Di tangan saya apa? Saudara nggak lihat. Kalau saya lepaskan Alkitab ini, barulah kelihatan. Ya. Realitanya saya megang tip X, itu realita. Apa adanya sesuatu, ya saya megang tip X. Tapi kan kalau saya tutup ini nggak ketahuan loh. Nah, jadi sekarang ini kebenaran itu tetap kebenaran, tapi saya singkapkan, saya buka. Nih, saya megang tip X. Kalau saya tanya pada saudara saat ini, saya pegang apa? Saudara kalau yang belum tahu, tapi saya buka. Ya, saat ini saya buka kondisi umat Kristen saat ini dalam dunia kekristenan.
kecuali umat pilihan Tuhan ya yang nggak masuk dalam perbudakan itu. Apa perbudakan dalam dunia kekristenan? Kan saya mau menjelaskan secara inilah. Jadi umat Kristen saat ini diperbudak dalam dunia kekristenan itu. Kenapa diperbudak? Karena gini. Kan Yesus datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Yesus datang bukan bikin agama, bikin teori-teori, doktrin-doktrin. Enggak, dia memberikan life yang dilambangkan oleh pohon kehidupan. Kalau Yesus bilang, barang siapa yang makan aku, dia mempunyai hidup. Ini soalnya pohon kehidupan. Karena perbudakan itu artinya karena makan pohon pengetahuan. Kebebasan kalau makan pohon kehidupan, itu aja. Ini dua pohon, dua simbol ini. Satu pohon perbudakan, pohon pengetahuan ini, satu lagi pohon kebebasan. Yesus itu datang memberikan kemerdekaan. Life, hayat Kristus. Ya, Zoe istilah Yunaninya di sini. Zoe itu hayat Kristus, hayat kemerdekaan. Dan kalau kita percaya Yesus, masuklah hayat itu akan bertumbuh dan menelan hayat perbudakan, yaitu maut. Ya, itu memang pelan-pelan hayat itu bertumbuh, hayat Kristusnya bertumbuh pelan-pelan, dia menelan maut, menelan hayat perbudakan, dia bebas. Nah, kan Yesus bilang, apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Kenapa benar-benar merdeka? Karena kita hidup di alam hayat Kristus, di alam roh. Tapi dunia kekristenan sekarang penuh dengan aturan karena sudah menjadi agama. Apa itu agama? Istilah Yunani, istilah Latin itu religare. Dari situlah istilah Inggris muncul, religion. Apa itu religare? Re itu diulang. Kayak reuni, ulang, menyatu, ya, satu disatukan ulang ya. Re itu diulang. Ligare itu artinya menambatkan, mengikat, kayak kapal kalau dijangkarkan supaya jangan kemana-mana itu diikat. Jadi religare itu mengikat ulang. Kalau kekristenan tadinya life ya, kita lihat di Kisah Para Rasul. Itu life itu yang bekerja, roh. Istilah roh itu sudah berulang-ulang saya bilang ada 70 kali dalam gereja mula-mula itu roh ya. Dipimpin roh, bisikan roh, Roh Kudus melarang, Roh Kudus memenuhi. Semuanya Roh Kudus lah. Roh Kudus yang ngatur, itulah rajanya. Kalau dibilang raja gereja di Kisah Para Rasul, itulah dia Roh Kudus. Tapi sekarang karena umat Tuhan minta raja manusia, itu salah satunya juga. Selain itu ada juga di pasal 20 itu para pemimpin, para penutua yang mau menjadi raja bagi umat Tuhan. Dalam Paulus bilang kan gini, di antara kalian ini ada beberapa nih para penatua ini kan, ya pendeta lah kalau dibilang sekarang itu. Di antara kalian ini ada beberapa orang dengan ajaran palsu. Karena palsu memang kasih aturan, banyak aturan, mengikat umat Tuhan lagi. Menarik murid-murid. Tadinya dipimpin Raja Roh Kudus, sekarang dipimpin Raja manusia. Tapi umat Tuhan nggak berasa, saya nggak diperbudak, kok dia jadi berkat kok buat saya. Misalnya gitu kan. Saya pilih dia rajanya, gembala saya. Ya, saya diberkati, iya. Saya kasih tahu lagi deh. Israel juga dulu nggak berasa waktu dia minta raja itu Saul, dia nggak berasa nolak Tuhan, enggak. Dan Israel nggak maksudnya nolak Tuhan, enggak. Hanya Tuhan yang mandang dia ditolak. Jadi saya kasih tahu ya, kalau saudara masih butuh gembala sidang, ini saya kata nggak enak ya, apalagi gembala sidang yang denger ini, udah nggak enak banget. Pendeta gembala sidang ya dulu saya pernah, kan saya udah bilang. Ya dulu pernah jadi pendeta gembala sidang kayak mirip gitulah 10 tahun dari tahun 90 sampai tahun 2000 begitu. Ini saya kasih tahu ya, nggak enak kedengarannya. Kalau saudara masih butuh pendeta, saudara masih butuh gembala sidang, ya bahkan kadang-kadang ngeri. Kalau Yesus dihina, umat Tuhan diam aja. Tapi kalau pendetanya dihina, hati-hati. Jangan menghakimi, dia melawan dia.
Saya kasih tahu saudaraku, ini nggak enak ke dalam telinga, tapi Bu, oke lah, saya harus kasih tahu. Karena ini sangat penting buat saya dan juga karena saya hidup dari Tuhan, loh. Saya penting sekali untuk menyampaikan kebenaran, tak peduli akibatnya. Saya penting sekali menyampaikan itu karena saya hamba saya dimerdekakan oleh Tuhan, jadi sampaikan itu supaya umat Tuhan, ya umat pilihan Tuhan lah, yang mau merdeka ya merdeka. Saudara kan dimerdekakan daripada perbudakan kependekaan atau perbudakan gembala sidang. Saudara jangan minta raja, minta pendeta, engkau bisa hidup dengan Roh Kudus. Itulah rajamu. Ya, ikuti aja pimpinan Roh Kudus. Kita menghormati pemimpin. Pemimpin itu nggak boleh. Kalau pemimpin di gereja mula-mula itu nggak, dia jadi hamba. Petrus, Paulus itu bukan gembala sidang, bukan pendeta, bukan apa-apa. Dia nggak menguasai umat Tuhan, enggak. Dia menjadi hamba kepada Roh. Nanti kita lihat ya, Paulus itu adalah hamba Roh, hamba Tuhan. Kedua dia tawanan Roh. Nanti kita lihat bicara ini. Bentar dulu ya, saya masih mau ngoceh ke sana kemari, walaupun kedengarannya tidak enak ya. Jadi Israel juga nggak maksud nolak Tuhan, enggak. Dia cuma minta raja sesuai dengan sistem pemerintahan bangsa-bangsa sekitarnya. Tapi masalahnya Tuhan pandang, engkau menolak aku. Nah ini, saudara saya yakin umat Tuhan nggak maksudnya nolak Tuhan Yesus, enggak. Tapi dia memilih rajanya. Saya mau gembala sidang di sini, pendeta di sini, alirannya ini. Saya mau di sini, ini ibadahnya di sini enak, saya segar, saya diberkati gini-gini. Nggak sadar dia bahwa itu meminta raja manusia. Semua pemimpin itu harusnya memperlengkapi kita. Rasul, Nabi, penginjil, gembala, pengajar itu memperlengkapi umat Tuhan, bukan menarik umat Tuhan kepada diri mereka sendiri. Kata orang, saya dikaruniai pengajaran. Saya mengajar, saya nggak narik murid. Dulu saya pernah narik murid begitu, 10 tahun. Bukan cuma narik murid, narik duitnya juga. Kayak saya dapat gaji juga ya, per bulan. Selain salam tempel itu. Kalau ada acara-acara jemaat itu, salam tempel selalu ada itu. Persekutuan sini macam-macam. Sekarang saya nggak, saya tobat. 20 tahun ini saya mengajar, memberi apa yang ada, saya nggak narik murid. Memang begitulah seharusnya. Rasul, Nabi, gembala, penginjil, Rasul, Nabi, penginjil, gembala, pengajar itu harus memperlengkapi saja, bukan menarik. Apalagi dengan ajaran palsu kayak perpuluhan lah, penundukan diri lah, buah sulung lah, janji iman lah, tabur ini, macam-macam. Jadi, Bapak Saudara, umat Tuhan tuh nggak sadar. Dia minta raja, jatuhlah ke dalam perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan sistem pemerintahan manusia. Dunia kekristenan diperbudak oleh sistem pemerintahan manusia. Ya, itulah makanya di pasal Wahyu pasal 17, Babel itu, perempuan itu gereja denominasi itu. Banyak orang bilang Babel itu Roma lah, Babel itu Amerika lah, yang bilang Babel, udah jelas itu perempuan itu, Babel itu adalah kota besar, itu adalah perempuan pelacur itu kok. Kenapa dibilang pelacur? Ya karena dicampur sistem pemerintahan Roh Kudus, campur sistem pemerintahan manusia. Jadi denominasi saya nggak bilang ini nggak ada Roh Kudus, salah. Denominasi itu adalah campuran antara pemerintah Roh Kudus dan pemerintahan manusia. Itulah perbudakan itu. Ya, jadi gimana dong caranya? Ya, tinggalin aja, gampang. Kayak Israel itu diperbudak di Mesir, ya keluarlah. Jangan mau diperbudak dengan religi, aturan ini, aturan itu, harus kebaktian begini. Siapa bilang sih harus kebaktian itu di gedung itu di hari Minggu? Siapa bilang harus perpuluhan gereja mula-mula udah bikin itu macam-macam, baru nggak ngajarin? Aduh, siapa yang bilang kita butuh pendeta? Nggak ada. Hormati para pemimpin, betul. Tapi kita bisa hidup hanya oleh raja, satu raja. Yesus yang oleh rohnya sekarang mengatur umat Tuhan. Itulah dia raja kita. Ya, sekali lagi ya umat Tuhan ya, saya kasih tahu ya. Gak enak ini kedengarannya. Tapi kalau saudara masih butuh pendeta, saudara masih butuh gembala sidang,
engkau menolak Yesus Raja satu-satunya. Terus bilang, enak aja saya nggak nolak raja kok. Itulah dia Israel itu. Minta raja. Dia nggak maksud nolak Tuhan. Ya. Oke lah, jadi kenapa kita harus merdeka? Iya, karena sistem pemerintahan manusia ini ujung-ujungnya, ya, denominasi ujung-ujungnya melakukan 3 hal. Ijabel ajarannya itu, Bileam, Nikolaus. Nikolaus itu bikin struktur, hierarki, masuk dalam gereja. Ijabel itu merampas terus gereja. Jadi para pendeta itu ngaku lah, jangan main-main ya. Aku ini yang dipilih Tuhan menjadi pemimpin di sini, macam-macam lagi ngomong. Itu Ijabel. Kemudian satu lagi, Bileam, apa? Dagang. Oh, dari mana orang bisa itu para pemimpin narik uang begitu banyak kalau bukan karena dagang? Caranya teman saya bilang, lu kalau mau cari duit paling banyak, paling cepat tuh lu mesti dagang. Katanya. Saya belajar dari teman-teman ya. Gitu katanya, lu dagang asongan, pedagang asongan aja. Teman saya dulu tuh pedagang asongan, dia bisa menghidupi istrinya dan 2 anaknya. Hanya pedagang asongan jual aqua begitu. Pokoknya kalau udah dagang udah nggak bakalan. Caranya di kita Wahyu 17 juga itu, dagangmu dengan dagangmu yang besar itu engkau dapat duit banyak. Ada yang sampai ratusan miliar para pemimpin, ada yang bahkan triliun. Baru-baru ini ada kasus kan 4 triliun apa itu? Dari mana kalau emangnya Petrus, Paulus, Yohanes kaya? Petrus bilang kok emas dan perak nggak ada, setelah dia khotbah 3.000 bertobat. Jadi emas dan perak aku nggak ada. Tapi yang ada padaku kuberikan padamu dalam nama Yesus aja. Jadi keperbudakan manusia itu kalau udah habis itu datang itu Ijabel, Bileam, Nikolaus. Jadi kalau, tapi saya yakin begini deh, saya ngomong sama umat pilihan Tuhan lah. Saya percaya umat pilihan Tuhan ngerti kok yang saya bicarakan ini. Mereka sudah siap ya untuk dimanifestasikan. Mereka sudah ada dalam kemerdekaan. Tidak lagi perbudakan sistem pemerintahan manusia. Enggak. Umat pilihan Tuhan cuma diperintah oleh Roh Kudus. Roh Kudus suruh ketemu di sini, ketemu. Roh Kudus suruh ketemu di sana, ketemu. Saya pernah lihat ada kesaksian di China. Mereka kan dilarang pertemuan. Itu Roh Kudus bisa mimpin orang 100 orang kumpul di situ, di hutan ini, di gudang ini. Bisa. Jadi kalau Roh Kudus sudah diberi kesempatan dia memerintah, saudara akan rasa kemerdekaan. Bebas saudara, bangun pagi, puji Tuhan, aku bebas. Apa yang kau inginkan Tuhan aku kerjakan. Kebebasan itu artinya kita mengerjakan sesuatu yang memang kita mau. Nggak dipaksa. Ada para full timer cerita sama saya, aduh bangun sih, aduh harus ke kantor, harus begini. Perbudakan. Oke lah. Sebagai penutup, ya. Bagaimana sih caranya masuk dalam kemerdekaan itu? Ya itu. Kita masuk ke dalam hayat kemerdekaan. Apabila anak itu memerdekakan kamu benar-benar merdeka. Jadikanlah Yesus itu raja, betul-betul raja dalam arti yang real ya. Saya kadang-kadang ada orang ini sini gembala sidang dia mimpin rapat. Dia kasih satu apa? Kursi kosong. Ini katanya Roh Kudus, duduk sini. Yang mimpin rapat siapa? Yang ambil keputusan siapa? Jadi rajanya siapa? Nah, jangan aneh-aneh ya. Jadi real lah saudaraku, jadikanlah Yesus itu raja betulan. Jadikanlah Roh Kudus itu dialah yang ngatur hidup kita. Ngatur makan kita, tidur kita, masa depan kita. Aman, merdeka. Kayak Paulus ini. Dia tawaran roh, dia merdeka. Dia bilang kok di Korintus, aku orang merdeka. Hanya menjadikan diriku hamba karena aku melayani, memenangkan. Jadi kesimpulannya, jadikanlah Yesus atau rohnya ini, Roh Kudus, menjadi raja. Ngatur hidup kita semuanya. Barulah kita bisa melayani.
karena hanya orang bebas kok yang bisa melayani. Nanti sebentar kita akan dinyatakan kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kita melayani ciptaan, memerdekakan ciptaan. Ini luar biasa Bapak Saudara. Puji Tuhan lagi penutup. Semoga ini jadi berkat ya, terutama bagi umat pilihan Tuhan. Tetaplah di dalam kemerdekaan Tuhan. Haleluya. Amin.